Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan membahas atau berbagi lagi tentang pengalaman gagal bayar di pinjaman online ilegal beranak ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di pinjaman online ilegal beranak, kalian simak terus video ini karena di sini saya akan berbagi tentang gagal bayar di pinjaman online ilegal beranak ya. Jadi di aplikasi pinjaman online beranak ini teman-teman ada sekitar 40 atau 42 aplikasi yang sudah tidak dibayar ya. Jadi rata-rata itu untuk sekarang ini sudah terlambat, ada yang 2 minggu bahkan 3 minggu bahkan hampir ada yang 1 bulan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana ya, mungkin kalian terjerat di pinjaman online ilegal beranak ya, ada yang 2 aplikasi, ada yang 4, bahkan ada yang 10 ya. Kalian bisa simak terus video ini karena di sini kami akan berbagi sesuai pengalaman gagal bayar di pinjaman online ilegal beranak teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Oke, langsung saja di sini saya akan buka aplikasinya teman-teman ya, biar teman-teman bisa lihat juga ya. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, di sini sudah saya buka teman-teman ya. Jadi ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal beranak ya. Jadi di dalamnya ini banyak aplikasi yang sudah tidak dibayar ya. Ada sekitar 42 atau 40 lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pinjaman online beranak itu beda-beda teman-teman, cuman bungkusnya aja yang beda nama. Namun ya kalau ilegal ya cuma 7 hari ya, tenornya cuma 7 hari. Jadi banyak pinjaman online beranak seperti ini tapi beda nama seperti itu. Sebenarnya sama, di dalamnya itu aplikasi juga ya, seperti itu. Jadi itu pinjaman online ilegal beranak ya. Oke, ini adalah tampilan awal dari pinjaman online ini teman-teman ya, online ilegal ini. Langsung saja di sini saya ke pembayaran ya. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini sudah berwarna merah ya. Jadi artinya sudah jatuh tempo atau sudah telat ya. Di sini sudah yang pertama ini ada sekitar 20 hari ya. Jadi beda-beda loh, teman-teman. Nah, ini kalau nggak salah ini 40 ya. 40 lebih lah ya, 42 ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini banyak sekali kan ya. Jadi 42 ya. Kalau sekarang ini yang komentar atau yang sering WA saya itu cuman ada beberapa, ada yang cuman 10 bahkan 13 seperti itu. Nah, ini banyak sekali karena 42, tapi yang warna merah ini 39, sebenarnya ini 42 teman-teman ya. Oke, yang pertama-tama teman-teman ya, misalkan teman-teman sudah telat ya atau mau jatuh tempo di pinjaman online ilegal itu ya, yang pasti kalian akan di WA ya. Itu sudah pasti karena pinjaman online ilegal itu yang pertama pastinya neror kalian dengan cara-cara WA atau telepon ya. Jadi mental kalian yang dibombardir yang pertama-tama kalau kalian mau jatuh tempo di pinjaman online ilegal. Jadi mental kalian akan diteror dengan cara foto selfie kalian akan disebar ke seluruh kontak ataupun sosial media ya, ataupun dibikinin grup. Itu yang pertama kalau kalian mau jatuh tempo di pinjaman online ilegal seperti ini ya. Jadi mental kalian itu akan dibombardir ya. Nah, saran saya misalkan kalian sudah seperti itu ya, kalian gak usah takut sih, gak usah panik sih. Yang pertama kalian harus kuat mental seperti itu karena mental kalian akan dibombardir. Nah, misalkan teman-teman sudah tidak kuat mentalnya, mungkin kalian sudah ketakutan seperti itu. Tapi misalkan teman-teman berani, misalkan dapat WA seperti ini sudah resiko, kalian balas ya. Ya, balas meskipun banyak WA kalian balas. Karena apa saya bilang balas ya? Biar data kalian tidak disebarluaskan ya. Kayak ke Facebook, karena banyak teman-teman yang disebar ke Facebook. Ya, yang sharing sama saya itu banyak yang disebar ke Facebook ya, bahkan ada yang sampai dibikinin grup ya. Jadi misalkan teman-teman ada WA atau sudah jatuh tempo
di WA, di telepon, ditagih, kalian balas saja. Ya tinggal kalian bilang saja kalau masih belum ada dana, seperti itu. Seperti itulah cara menangani. Intinya kalian berani ya membalas WA dari pihak pinjol. Tapi misalkan teman-teman balas WA-nya, tetap aja disebar tapi tidak ke seluruh kontak teman-teman. Tidak ke sosial media, cuman beberapa saja ya. Itu yang sering saya infokan buat teman-teman yang saat ini terjerat di pinjaman online ilegal. Tapi tidak keseluruhan ya, cuman beberapa saja. Tapi misalkan teman-teman gak respon, itu bisa terjadi ke seluruh kontak, bahkan sampai ada yang dibikinin grup ya, penggalangan dana ke kontak-kontak kalian, seperti itu. Sebenarnya paling gampang sih kalau teman-teman telat ya atau mau jatuh tempo di pinjaman online ilegal, kalian bisa cek video-video sebelumnya dari saya. Lebih berani itu lebih bagus sebenarnya, karena ini pinjaman online ilegal. Makanya saya bilang ya, buat teman-teman yang terjerat di pinjaman online ilegal, kalian harus kuat mental. Karena kalau kalian telat bayar di pinjaman online ilegal seperti ini, mental kalian akan dibombardir ya. Jadi intinya kalian digertak-gertak terus dengan cara-cara, ya segala cara lah ya, dari pihak pinjol. Karena setiap orang, setiap teman-teman yang minjam itu beda-beda cara penagihannya. Kalau foto selfie atau KTP itu sudah biasa, semua teman-teman yang gagal pasti dikirim foto selfie dengan KTP itu, dengan cara ya Anda tidak bayar ya hari ini, data Anda kami sebar ya, bahkan saya dibuatkan penggalangan dana ya, seperti itu sudah pasti teman-teman. Tapi yang paling mengerikan itu kalau kalian telat gak pernah respon, itu kontak-kontak kalian itu akan ditelepon terus menerus ya, dengan cara memfitnah ya, nomor Anda ini buat jaminan hutang si A, kayak gitu. Jadi orang yang nggak pinjam atau kontak kalian yang ada di HP kalian itu merasa terganggu, kenapa nomor saya kok dibuat jaminan. Sebenarnya kalian nggak nyantumin, tapi dari pihak pinjol caranya seperti itu. Nah itu yang meresahkan. Kalau teman kalian nggak sadar, pastinya teman kalian akan marah, karena dari pihak pinjol ya, misalkan sebar data nomor Anda ini buat jaminan hutang sini, seperti itu, apa nggak marah? Nah cara mencegah seperti itu kalian harus berani. Misalkan ada WA, balas ya, kemudian kalian telepon aja ke pihak DC-nya, nggak usah takut ya, cuman itu WA atau telepon saja, cuman suara, masa kalian takut ya. Harusnya kalian kalau sudah memang tidak ada dana, sudah telat bayar, kalian hadapilah resikonya seperti itu, lebih berani, itu aman ya. Tapi kalau untuk penyebaran data untuk 1, 2, 3 orang atau 4 orang itu sudah wajar ya. Banyak teman-teman yang bertanya juga, Bang saya sudah balas respon tapi tetap aja disebar, tapi sebarnya tidak ke seluruh kontak, cuman beberapa kontak, tidak keseluruhan kontak itu disebar, seperti itu. Tapi misalkan teman-teman nggak respon ataupun mengganti nomor yang didaftarkan ke pinjol, itu bisa saja ke seluruh kontak, bahkan ke Facebook ada. Kenapa saya bilang ada? Karena banyak teman-teman yang sharing itu mengirim, Bang data saya sudah disebar ke IG ataupun ke Facebook, seperti itu banyak. Ternyata saya tanyakan, kenapa kok sampai disebar seperti ini? Ternyata dia ketakutan, karena setiap hari diteror di WA, di telepon, takut dia. Ada WA masuk diblokir, ada telepon masuk diblokir. Nah, dari pihak pinjol marah mungkin seperti itu. Karena kalian nggak pernah respon. Tapi misalkan teman-teman selalu merespon, itu tidak bakalan. Cuman beberapa aja. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, misalkan teman-teman cuman gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online ilegal cuman 4 aplikasi atau 5 aplikasi, kalau kalian nggak usah takut lah ya. Seperti itu resikonya, kalian akan diteror. Makanya kalian lebih berani, itu lebih bagus sebenarnya seperti itu. Bayangkan ini 42 aplikasi yang sudah tidak dibayar, tapi nyatanya sampai sekarang aman kok ya. Aman aja, ada WA saya telepon, seperti itu aja. Ada WA saya balas, kemudian saya telepon. Ada yang sekiranya mau mengancam sebar data, saya telepon aja.
Ngapain ambil pusing? Pinjol ilegal harus dibikin berani. Misalkan teman-teman telat atau gagal bayar di pinjaman online ilegal. Contohnya ini 42 aplikasi loh. Bayangkan, nah ini. Misalkan teman-teman ada sampai 42 seperti ini. Mungkin kalian sudah stres. Gak usah takut lah intinya ya. Direspon aja dengan baik. Misalkan diancam itu sudah biasa, diteror itu sudah biasa ya. Makanya teman-teman harus kuat mental. Misalkan kalian telat bayar seperti ini ya. Kebanyakan yang sharing sama saya itu cuman ada 4 aplikasi, 2 aplikasi sudah pusing 7 keliling. Bahkan dia ganti nomor, hapus WA, nggak usah. Kalau seperti itu kalian bahkan diteror, kontak-kontak kalian yang jadi korban. Karena kalian sudah dianggap kabur, sudah ketakutan, makanya diteror kontak-kontak kalian. Karena kalian sudah ketahuan kalau ketakutan. Nah misalkan kalian disebar datanya, mungkin teman-teman kalian akan marah, kan lebih takut ya. Akhirnya kalian bayar ataupun meminjam lagi seperti itu. Jadi jangan tutup lubang kali lubang lah ya. Intinya hadapi ya, misalkan kalian telat bayar. Resikonya memang seperti itu, karena pinjaman online ilegal itu meresahkan sebenarnya. Meresahkan apa ya, dengan cara-caranya, cara-cara penagihannya dan pinjamannya cuma 7 hari. Ya bunganya sangat besar, contohnya seperti ini 7 hari sudah mencapai 6 juta lah ya, bayangkan ya jumlah admin ya. Untuk bunga ini sampai 3 juta loh, bayangkan siapa yang mampu mau bayar ini ya kan. Pinjaman online ilegal memang seperti ini cara penagihannya teman-teman ya. Jadi lebih berani itu lebih bagus, itu aja sih kalau dari saya ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Misalkan teman-teman kurang jelas, kalian bisa WA kami atau kalian bisa tinggalkan komentar ya, seperti itu. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.